Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Naskah Kearsipan dan Tata Usaha Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP, Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha Ibu Endah Sukarniwuryaningrum, SOS MTRA, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat secara virtual dalam acara Mari Belajar Arsip episode 72 dengan tema pendanaan yang merupakan rangkaian sosialisasi Peraturan Menteri Agama dan Tata Ruang Kepala Badan Nasional nomor 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Safira Yu Agustin yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, Bapak Icara dimulai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa di Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu, kami informasikan bahwa presensi sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 1122. Presensi dapat diisi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, acara akan terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh peserta. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik Cakep. melati. Melati Apa ini? harum di pagi hari. Sabar. Cakep. Selamat datang para hadirin sekalian. Ya, Mari mulai cakep. materi dengan hati berseri. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Endah Sukarniwuryaningrum, SOS MTRAP. Beliau merupakan Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kepada beliau, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk materi kali ini adalah terkait pendanaan. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Fira tadi selaku MC, bahwa untuk materi pendanaan ini bukan rangkaian dari mabar sebelumnya. Mungkin saya ke materi, flashback sebentar Bapak Ibu, bahwa sumber daya kearsipan itu terdiri dari 4 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada organisasi kearsipan, kemudian yang kedua ada SDM sumber daya manusia, yang ketiga ada prasarana dan sarana, kemudian yang keempat ada pendanaan. Nah, untuk yang ketiga sumber daya tadi sudah dijelaskan di episode di Mabar episode sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan materi kita akan mengambil tema terkait pendanaan. Baik, langsung saja Mbak, lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa itu definisi unit pendanaan? Nah, anggaran, definisi unit pendanaan ini adalah anggaran yang diperlukan secara rutin untuk pengelolaan arsip pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan, baik itu pusat ataupun daerah yang bersumber dari negara, entah apakah itu APBN ataupun APBD, dan juga bantuan luar negeri serta sumbangan masyarakat. Nah, pendanaan ini sesuai peraturan sedikitnya itu digunakan untuk yang pertama adalah untuk perumusan dan penetapan kebijakan. Kedua, digunakan untuk pengelolaan arsip.
Kemudian yang ketiga untuk pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat untuk kegiatan kerjasama. Dan yang kelima kegiatan pengembangan prasarana dan sarana. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu perumusan dan penetapan kebijakan. Bapak Ibu, untuk unit kearsipan 1, yaitu kalau di Kementerian ATR BPN, di kita dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan itu menyusun rancangan kebijakan kearsipan. Kemudian kebijakan tersebut tentunya telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sistem kearsipan nasional. Nah, kebijakan tersebut ditetapkan oleh menteri atau kepala menteri ATR atau kepala BPN. Kemudian, bagaimana dengan unit kearsipan 2 dan 3? Unit kearsipan 2 dan 3 mengatasikan kebijakan yang telah ditetapkan di unit kerja masing-masing, Bapak Ibu. Nah, Ibu bertanya nih, apa namanya, anggaran untuk perumusan dan penetapan kebijakan ini apa saja, untuk kegiatan apa saja ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama mungkin untuk anggaran perumusan ini dapat digunakan untuk anggaran rapat Bapak Ibu. Nah, untuk anggaran rapat ini dapat menggunakan akun 521211 atau belanja bahan Bapak Ibu. Kemudian bisa juga untuk anggaran koordinasi pembahasan rapermen. Nah, ini untuk akunnya ada di, maaf, 5 sebenarnya itu 524113 atau belanja perjalanan dinas dalam kota apabila kegiatannya di dalam pian, juga dengan menggunakan akun belanja 524111 apabila kegiatannya dilakukan di luar kota, yaitu akun belanja perjalanan dinas biasa. Selanjutnya dapat pula dianggarkan Bapak Ibu untuk honor narasumber. Nah, adapun untuk akun belanja dari honor narasumber dapat menggunakan akun belanja 522151 belanja jasa profesi. Apabila tersedia anggaran, Bapak dapat juga menggunakan anggaran paket meeting atau full board. Nah, untuk akunnya sendiri adalah 524114, yaitu akun belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, bila dilaksanakan di dalam kota. Nah, tentunya untuk kegiatan full board ini, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa selain adanya ketersediaan anggaran, dapat dilihat dengan urgensinya Bapak Ibu, karena seperti yang ketahui bahwa ada pembatasan untuk kegiatan penyelenggaraan full board atau paket meeting, yaitu apa namanya, untuk penyelenggaraan kegiatan full board atau paket meeting Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait kebijakannya, kemudian yang sekarang terkait pengelolaan arsipnya Bapak Ibu. Nah, pengelolaan arsip itu dilakukan terhadap arsip dinamis yang terdiri dari penciptaan, kemudian penggunaan, ada pemeliharaan, dan juga penyusutan arsip. Yang kedua yaitu untuk pelaksana pengelolaan arsip meliputi ada kegiatan unit kearsipan Bapak Ibu. Dan juga ada kegiatan pula yang dilakukan oleh unit pengolah. Kemudian yang ketiga, objek pengelolaan arsip dinamis. Terdiri dari apa saja Bapak Ibu objek pengelolaan arsip dinamis ini? Terdiri dari satu arsip aktif, yaitu arsip yang intensitasnya masih sering digunakan Bapak Ibu. Kemudian ada arsip inaktif, yaitu arsip yang masa penggunaannya sudah berkurang Bapak Ibu. Nah, kemudian ada arsip vital. Arsip vital ini adalah arsip yang apa namanya, apabila ini dapat apa namanya, arsip vital ini apabila tidak dipelihara maka dapat mengurangi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Kemudian media arsip yang dikelola mencakup. Nah, media arsip ini ada dua Bapak Ibu, yaitu
arsip konvensional atau kertas, dan juga arsip elektronik. Kemudian selain arsip aktif tadi, arsip inaktif dan juga vital, pengelolaan arsip juga mencakup arsip terjaga. Apa itu arsip terjaga Bapak Ibu? Yaitu arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga harus dijaga keutuhan, keamanan, serta keselamatannya. Contoh arsip terjaga ini adalah misalnya data-data terkait perbatasan negara dan lain-lain Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu anggaran yang dapat kita siapkan untuk kegiatan pengelolaan arsip. Yang pertama itu untuk pengadaan box arsip Bapak Ibu. Untuk box arsip ini akun yang digunakan, mohon maaf Bapak Ibu, seharinya untuk box akun yang digunakan adalah belanja barang persediaan barang konsumsi, yaitu 521811. Mohon maaf ada keluar Bapak Ibu, seharusnya yang benar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu 521811 Bapak Ibu. Kemudian pengadaan roll of pack atau filling kabinet. Nah, untuk pengadaan roll of pack atau filling kabinet ini Bapak Ibu, seharusnya ini dia menggunakan akun 521252 apabila termasuk beban belanja untuk barang ekstra kompatibel Bapak Ibu. Kemudian kalau dia nilainya lebih dari 1 juta, itu dia masuk ke belanja modal peralatan dan mesin. Masuknya akunnya 532111 Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada kegiatan penataan. Kegiatan penataan ini dapat dilakukan secara baik itu secara swakelola ataupun secara kontraktual, yaitu untuk kontraktual bisa menggunakan akun belanja jasa lainnya, yaitu 522191. Demikian pula untuk kegiatan pendataan dan juga kegiatan alih media Bapak Ibu. Dapat juga secara swakelola ataupun secara kontraktual. Kemudian pengadaan map folder Bapak Ibu. Nah, map folder ini untuk akunnya sama dengan box arsip Bapak Ibu, yaitu akun belanja barang persediaan barang konsumsi, yaitu akun 521811. Kemudian yang dapat kita anggarkan lagi untuk di kegiatan pengelolaan arsip ini adalah untuk fumigasi Bapak Ibu. Nah, fumigasi ini akunnya menggunakan akun 523111 atau belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Nah, fumigasi ini dilakukan biasanya seminimal itu 2 kali dalam setahun. Tapi balik lagi tergantung dengan anggaran yang tersedia di satker masing-masing, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan dapat dilakukan melalui yang pertama, sosialisasi, yaitu kegiatan strategis melalui pendekatan metode pemberian informasi, pengertian, dan pemahaman terkait ilmu pengetahuan dan teknologi kearsipan, serta peraturan perundang-undangan bidang kearsipan oleh pakar dan atau pejabat yang berkompeten kepada semua sumber daya manusia kearsipan. Kemudian ada juga BIMTEK Bapak Ibu. Nah, BIMTEK ini merupakan kegiatan pemberian bantuan secara sistematis, aplikatif, dan praktis untuk meningkatkan kemampuan mencegah keliruan dan kesalahan. Kemudian ada juga pendampingan. Nah, pendampingan ini adalah tindakan taktis dalam peningkatan kinerja pengelolaan arsip dinamis dengan metode belajar sambil bekerja Bapak Ibu yang diberikan oleh pejabat struktural di bidang kearsipan dan atau arsipis yang berpengalaman dalam melakukan proses pengelolaan arsip dinamis kepada petugas pengelola ASN ataupun non-ASN atau petugas lainnya. Nah, ini kegiatan pendampingan ini juga sudah kita lakukan Bapak Ibu kalau untuk unit kearsipan 1. Jadi kami melakukan pendampingan ke unit kearsipan 2 ataupun unit kearsipan 3 dan juga ke unit-unit pengolah yang ada di Kementerian ATR BPN. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah pengawasan Bapak Ibu.
kegiatan pengawasan ini adalah kegiatan pengendalian atas proses pelaksanaan pengelolaan arsip berdasarkan fakta dan data serta informasi yang menghasilkan penilaian dan evaluasi dalam penyelenggaraan kearsipan untuk meningkatkan nilai ketaatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui monitoring dan atau pemantauan secara langsung. Nah, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini Bapak Ibu ada pengawasan secara internal dan juga pengawasan secara eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh unit kearsipan 1, kemudian kalau pengawasan eksternal kita akan dinilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina kearsipan. Next. Nah, ini Bapak Ibu untuk kegiatan di pembinaan dan pengawasan kearsipan, akun-akunnya yang dapat digunakan adalah yang pertama untuk kegiatan BIMTEK ataupun sosialisasi Bapak Ibu. Nah, kegiatan BIMTEK ataupun sosialisasi ini dapat juga menggunakan kegiatan rapat biasa, yaitu akunnya ada 521, 211 atau belanja bahan. Nah, ini adalah untuk kegiatannya adalah untuk pembelian konsumsi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan full board tadi Bapak Ibu, yaitu akunnya 524114. Kemudian yang kedua, untuk pembinaan dan pengawasan itu ada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini juga dapat dilakukan secara swakelola ataupun dengan pihak ketiga. Nah, untuk dengan pihak ketiga kita dapat menggunakan akun 521219 atau belanja barang non operasional lainnya. Kemudian ada audit kearsipan teknis Bapak Ibu. Nah, ini juga sama akunnya harusnya 524113 belanja perjalanan dinas dalam kota apabila kegiatannya dilakukan di dalam kota dan juga 524111 apabila melakukan perjalanan dinas biasa atau di luar kota. Kemudian yang keempat dapat dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini juga sama Bapak Ibu. Jadi seperti kami dari Biro Umum dan Pengadaan melakukan monitoring ke daerah, maka menggunakan akun 524111 apabila dilakukan di dalam di Satker di unit kearsipan 1 yang ada di pusat, kearsipan 2 yang ada di pusat, kami menggunakan akun 524113 Bapak Ibu atau belanja perjalanan dinas dalam kota. Nah, selanjutnya adalah pendanaan untuk kegiatan kerjasama, yaitu yang meliputi pertama adalah sinergi digitalisasi, integrasi, dan restrukturisasi sistem arsip elektronik pertanahan bersama Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada kolaborasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas aset atau tanah bersama lembaga penegak hukum seperti KPK. Kemudian ada juga kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dalam percepatan transformasi atau digitalisasi dokumen layanan pertanahan agar sesuai standar hukum kearsipan. Nah, untuk anggaran kerjasama dengan pihak ketiga, ini dapat berupa kemitraan alih media. Jadi alih media arsip Bapak Ibu bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Tadi belanja jasa lainnya maksudnya untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian ada juga kegiatan restorasi arsip Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kegiatan pendataan, penataan, dan fumigasi. Tadi untuk fumigasi sudah dijelaskan di depan. Kemudian ada penataan juga dan pendataan. Baik, selanjutnya adalah kegiatan untuk pengembangan prasarana dan sarana. Nah, ini pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian ATR BPN difokuskan pada 3 elemen dasar, yaitu pertama adalah gedung penyimpanan. Nah, ini untuk pembangunan fisik gedung sentral yang dikhususkan untuk menjaga arsip jangka panjang. Kemudian selain gedungnya, tentu saja ada ruangannya Bapak Ibu.
Nah, di ruangan ini juga diperlukan pengaturan tata ruangnya di dalam gedung, baik untuk ruang kerja arsiparis dan juga ruangan untuk pelayanan publik. Kemudian ada juga peralatannya. Peralatannya ini adalah sarana teknis mulai dari lemari arsip atau roll open, kemudian ada box arsip, kemudian ada map arsip, kemudian ada yang kalau di gedung arsipnya ada dehumidifier, kemudian ada pendeteksi asap dan sebagainya, dan juga perangkat digitalisasi seperti komputernya, kemudian printernya dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga bahwa sarana dan prasarana yang digunakan itu ada box arsip, kemudian ada roll open, rak statis, swilling cabinet, dehumidifier, pendeteksi smoke detector atau pendeteksi asap, kemudian ada CCTV dan sebagainya. Nah, itu tadi sarana dan prasarana yang digunakan di dalam ruangan arsip. Nah, itu Bapak Ibu terkait kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan tadi adalah mungkin beberapa contoh saja kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu di unit atau satker masing-masing mempunyai kegiatan-kegiatan yang mungkin masih belum apa namanya, belum ada anggarannya. Nah, mungkin bisa disusun untuk anggarannya, kemudian sehingga nantinya bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Selain itu juga Bapak Ibu, mengapa kan terkait yang harus digunakan Bapak Ibu? Kenapa? Karena supaya tidak terjadi salah akun Bapak Ibu. Karena kalau terjadi akun Bapak Ibu, nanti ketika sudah apa namanya apalagi ketika sudah akan dilakukan pembayaran terjadi salah akun. Nah, ini akan repot Bapak Ibu karena harus dilakukan revisi, dan apabila kalau revisinya tersebut hanya revisi apa namanya KPA, kewenangan KPA atau revisi POK saja, mungkin waktunya cepat ya Bapak Ibu, tapi kalau sudah revisi yang DIPA itu akan memerlukan waktu lama dan tentunya akan menghambat kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat dianggarkan untuk kegiatan kearsipan di unit kerja masing-masing Bapak Ibu. Mungkin tadi seperti yang sudah sampaikan tadi, kami hanya menyampaikan beberapa kegiatan saja yang mungkin bisa dianggarkan. Nah, untuk akun-akunnya atau anggaran akun belanja yang diperlukan itu nanti mungkin Bapak Ibu semuanya bisa berkoordinasi dengan bagian tata usaha ataupun di bagian keuangan di masing-masing satuan kerja atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan, Mbak Vira. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Endah Soekarni Wurniatianingrum, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan menarik yang mengingatkan kita semua bahwa pendanaan merupakan unsur yang sangat penting karena berperan langsung dalam pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, sehingga arsip dapat dikelola secara tertib, aman, autentik, dan mudah diakses sepanjang siklus hidup arsip. Izin mengingatkan Bapak Ibu untuk presensi sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 1211 dan presensi dapat diisi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kode presensi untuk hari ini yaitu 1211 ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Izin untuk eh, pertanyaan mungkin kami utamakan yang memang linear terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat.
Izin Bapak Ibu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak ya Bapak Ibu untuk tema materi mabar pada hari ini yaitu mengenai pendanaan. Jika ingin bertanya bisa raise hand Bapak Ibu atau mungkin bisa tulis di kolom chat saja Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ini masih mungkin masih di unitnya masih bingung ya, misalnya, oh iya kami mau mengadakan kegiatan apa ya seperti itu, atau mungkin yang sudah ada tetapi mungkin terkendala terkendala terkait pelaksanaannya atau apa, mungkin Bapak Ibu bisa sharing di sini Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing terkait kegiatan penyelenggaraan kearsipan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Boleh Bapak Ibu, silakan, silakan. Izin Bu Endang, izin Bapak Ibu semuanya, Baik izin Ibu. menyapa. Izin Oh Ibu ya Bu, Kabar. silakan Bu. Suara saya kedengaran nggak di sini? Soalnya di sini berisik di Siap, jalan siap. soalnya. Kedengaran Bu. Izin kedengaran Bu, iya. Kedengaran ya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin sinyalnya agak sedikit terganggu ya karena kami berada di Langkat sedang melaksanakan restorasi arsip yang pasca bencana Aceh Tamiang. Oke, kalau saya putar kameranya, nah itu dia bisa disaksikan ya. Kami sedang berada di tempat di mana kami sedang melaksanakan restorasi. Jadi intinya seperti ini, pendanaan ya, pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan apapun tentang kearsipan di unit kerja atau di satuan kerja Bapak Ibu masing-masing. Misalkan mungkin masih bingung ya sebagian Bapak Ibu yang terutama yang di tata usaha. Kami punya arsipnya banyak nih, terutama yang di Kantang. Tapi kami belum melakukan penataan. Apa output dari penataan arsip itu, Bapak Ibu mungkin belum ada nih. Saya belum ada dapat laporan sih dari satu manapun yang sudah melakukan membuat daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar arsip vital yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, kegiatan ini berupa penataan arsip, pendataan arsip, atau pemberkasan ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa menganggarkan tuh dari anggaran yang Bapak Ibu punyai, yang dimiliki sekarang, untuk menyisihkan, atau bahkan biasanya tuh di akhir-akhir tahun ya, Bapak Ibu memiliki sisa anggaran nih dari kegiatan tertentu yang bisa dialihkan, nanti dimaksimalkan paguyubannya untuk melaksanakan kegiatan penataan arsip tersebut. Nah, akun apa yang akan digunakan? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Enda. Sehingga ini kegiatan penataan arsip ini tidak akan stuck dikerjakan oleh para arsiparis atau pengelola arsip yang ada di kantor Bapak Ibu. Jadi kami nggak punya tenaga nih, kami nggak punya SDM nih, Bu Kabak. Ada lagi tuh cerita-cerita yang seperti itu ya. Ini bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga dengan menggunakan akun jasa lainnya ya Bu Enda ya. Sehingga Bapak Ibu tidak akan menunda-nunda lagi nih untuk membuat daftar arsip yang ada, apapun jenis daftar arsip yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, tanpa harus mengandalkan SDM yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Bisa kok pakai pihak ketiga. Kemudian satu lagi nih, kalau kita berkaca dari kegiatan restorasi arsip ya, pemeliharaan arsip yang ada di unit kerja, jarang-jarang saya lihat satker yang menganggarkan kegiatan fumigasi Bapak Ibu. Nah, fumigasi ini penting karena beberapa satker tiba-tiba udah ketahuan aja tuh ada rayap yang tanpa terdeteksi, ternyata ada makhluk itu ada di dalam ruangan arsip, sehingga menyebar dengan cepat sekali ke arsip-arsip yang terutama arsip-arsip vital yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu. Itu salah satu contoh kegiatan. Mungkin ini sekedar pancingan ya. Wah, Bu Kabak, kami pengen juga tuh kegiatan penataan arsip. Monggo silakan dianggarkan dengan penjelasannya Bu Endah tadi, sehingga akunnya tidak salah. Dan mungkin terbuka juga diskusi dengan keuangan ya, ke bagian keuangan terhadap kegiatan ini nih, kami menggunakan akun apa, supaya meyakinkan Bapak Ibu di Satker, di unit kerja masing-masing untuk melakukan apapun kegiatan penyelenggaraan kearsipan di sana. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Kabar atas
sharing dan diskusi di sana. Izin Bu Endah, ini mungkin ada yang raise hand ya Bu Endah. Untuk dari Bu Susanti, Kabupaten Karawang, dipersilakan Bu. Silakan Bu. Izin, ah, izin Bu, eh, yang mau saya tanyakan itu terkait kan tadi dalam anggaran bisa disediakan untuk pihak ketiga untuk penataan arsip ya, kalau nggak salah. Nah, itu bentuk format ininya seperti apa ya gitu karena memang untuk terutama untuk warkah ya di kami ini untuk penempatannya sudah penuh. Nah, alhamdulillah kemarin saya ada penambahan ruangan di bawah yang tadinya ruangan parkir menjadi ruangan arsip. Eh, eh, Namun untuk penataan kalau kalau dengan SDM yang ada itu kan akan sangat memakan waktu lama gitu. Nah, kalau jika dimungkinkan untuk pihak ketiga itu seperti apa gitu. Itu terkait yang pertama. Lalu yang kedua, karena eh, ada bangunan kami yang baru, bangunan arsip. Nah, untuk ketentuan tadi kan harus ada ruangan kerja dan lain sebagainya ya gitu. Nah, cuma kan terkait space-nya kita masih belum memungkinkan untuk ada ruangan kerja dan lain sebagainya atau ada ketentuan lainnya untuk ruangan-ruangan arsip atau kita harus koordinasi terlebih dahulu dengan Andri atau bagaimana gitu untuk standarisasi ruangan arsip. Seperti itu mungkin Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya boleh langsung jawab nggak? Oh Bu ya boleh Bu. Endah izin ya, Ya ya boleh Bu, izin ya. silakan Bu. Ya, tadi saya sudah uraikan ya, Ibu siapa tadi namanya Bu Susanti? Iya ya. Ya Bu. Iya, Bu. Oh ya, Bu Susanti, untuk kegiatan penataan arsip bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Sebenarnya kami sudah menyiapkan template ya untuk kegiatan fumigasi ada, untuk kegiatan restorasi ada, digitalisasi, kemudian kegiatan penataan arsip berkasan dan sebagainya sudah kita siapkan KAK dan RAB-nya. Cuma kami sudah share ke Biro Rem terkait dengan hal itu, terutama untuk Pagu 2027 ya. Sudah kita share ke Biro Rem, tapi saya nggak tahu apakah informasi itu sudah tersampaikan ke Satker Daerah sehingga Satker Daerah bisa menganggarkan untuk kegiatan tersebut di tahun 2027. Akan tetapi sebenarnya kalau yang aktif di grup kearsipan ya kami juga sudah pernah sharing itu terkait dengan KAK dan RAB kegiatan anggaran kearsipan apapun di grup kearsipan. Bapak Ibu bisa cek-cek lagi lah. Atau nanti kami teman-teman dari kearsipan atau Mbak Safira dan teman yang ada di kantor mungkin bisa share ya terkait KAK dan RAB apapun kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang sudah kita laksanakan. Nanti di grup kearsipan akan kami share ulang. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi terkait standar gedung ya. Ruangan Itu kerja. mungkin bisa ya mungkin Ibu memang sesuai ketentuan ya sebaiknya gedung arsip ataupun ruang arsip itu harus terpisah dari ruangan kerja. Akan tetapi dengan keterbatasan yang ada di lingkungan kita tidak seluruhnya ya arsip itu terpisah dari ruangan kerja. Cuma ada beberapa standar yang memang harus kita ikuti terkait dengan ruangan arsip. Nanti Ibu bisa cek lagi ya di Permen 2/2026. Kita belum bahas ya soalnya di episode berapa nanti ada bahasannya tersendiri tentang standar gedung arsip. Tapi bisa dibaca-baca dulu Permen 2/2026 ya. Saya lupa berapa. Kemudian di peraturan Andri juga ada mengenai standar gedung arsip. Nanti kita share deh Bu ya. Oke, segitu aja. Mungkin ada tambahan dari Bu Enda.
Ya, baik. Terima kasih Bu Kabak. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan Bu Kabak, untuk kegiatan-kegiatan terkait pendataan tadi, untuk KAK, contoh template KAK dan NAP sudah kita sampaikan Bu, memang ke Biro Perencanaan. Mungkin nanti kami koordinasikan lagi ya ke Biro Perencanaan, apakah karena itu kan akan menjadi template yang akan disampaikan ke daerah Bu. Nah, itu kami nanti koordinasi lagi apakah sudah tersampaikan seperti yang Ibu sampaikan tadi ke daerah atau belum. Seperti itu sih Bu. Baik, kira-kira dari Bu Susanti ada eh, pertanyaan lagi nggak ya, Bu? Ah, cukup, Bu. Oke, baik. Izin Bu, Iya, ya. menanggapi tadi yang informasinya untuk 2027 sudah disampaikan ke Biro Roren ya Bu. Nah, cuma untuk anggarannya tersendiri apa sudah diplotkan juga atau kita memang harus cari-cari yang bisa kita sisipkan untuk kegiatan tersebut gitu Bu? Ya, izin menjawab ya, Bu. Jadi untuk yang kami sampaikan ke Biroren itu adalah template Bapak Ibu. Jadi template KAK dan AB yang dapat Bapak Ibu nanti terapkan untuk kegiatan di satker masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk anggarannya sendiri, ya itu nanti mungkin bisa ditanyakan ke Biro Perencanaan ya, Bu, untuk yang 2027 gitu. Ini Siap. mungkin ya, Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Endah, Bu Susanti, dan Bu Kabat. Mungkin ada pertanyaan lain lagi ya, Bu, dari kolom chat, dari Pak Eko, PWK. Izin Ibu narasumber dari Satker sangat menginginkan adanya distribusi anggaran untuk kegiatan tersebut. Tetapi kami di Satker terkendala distribusi pagu anggaran. Alangkah baiknya mungkin ada distribusi khusus dari BULP melalui Biroren ke masing-masing Satker untuk kegiatan tersebut. Sehingga awal tahun kami sudah bisa melaksanakan kegiatan terkait kearsipan. Dikarenakan bila menunggu akhir tahun akan terkendala waktu izin. Mungkin ini saran ya, Bu. Baik, ya ini saran dan juga ya betul lebih ke saran sih. Terima kasih Pak siapa tadi Pak Eko ya Pak dari Eko. Jadi baik nanti akan kita koordinasikan dengan Biro Perencanaan terkait untuk distribusi anggaran ya Bapak Ibu. Karena kebetulan untuk saat ini eh, sudah ada pagu indikatif ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita koordinasikan ke Biro Perencanaan untuk anggaran di masing-masing satker daerah Bapak Ibu. Lalu kemudian ada pertanyaan Bu dari Kantah Kabupaten 50 Kota. Izin Bu untuk petugas arsip yang disurat tugaskan untuk mendampingi membawa arsip asli di dalam kota atau luar kota, baik itu sidang atau lainnya. Apakah ada SPPD-nya? Jika iya, untuk mendampingi ke pengadilan, apakah masuk ke DIPA Seksi 5 atau bagaimana? Tambahan Bu, mungkin PDF materinya dibantu revisi. Baik, mungkin nanti untuk PDF materi yang udah benar kita share kembali ya di grup kearsipan. Karena mau di-share ke perencanaan. Terima kasih, Bu. Baik, izin Bu, mungkin bisa dijawab, Bu, kalau misal petugas arsip di surat Oke. tugas gimana? Jadi ya baik terima kasih dari Kantor 50 Kota. Jadi untuk petugas arsip yang ditugaskan untuk membawa arsip di pengadilan atau untuk keperluan sidang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menggunakan akun belanja perjalanan dinas dalam kota Bapak Ibu. Kalau apa namanya kegiatan tersebut dilakukan di dalam kota 524. Ya tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kalau dilakukan di luar kota, Bapak Ibu dapat menggunakan akun belanja perjalanan dinas biasa Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin ada tambahan, Ibu? Ya, eh, itu Pak Eko dari Purwakarta. Ya, Pak Eko, izin Pak Eko kalau memang soalnya gini loh, dulu waktu pada saat awal-awal usulan anggaran ya,
Abeng waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan sudah pernah mengatakan jika Bapak Ibu kebanyakan kan kalau untuk usulan anggaran seringkali Satker itu hanya copy paste dari tahun sebelumnya ya. Jika memang Bapak Ibu membutuhkan anggaran, harusnya diusulkan dong dari awal-awal dari tahun sebelumnya. RAB, KAK sudah kita share, atau mau berkonsultasi dengan kita juga sebelumnya juga bisa. Jadi sebenarnya itu tergantung Satker masing-masing sih, apakah ini akan masuk ke dalam kegiatan Satker tersebut atau bukan. Kemudian nanti di tengah tahun atau di akhir tahun juga ada, bisa diusulkan melalui revisi anggaran. Sebenarnya lebih fleksibel ya Bapak Ibu, tergantung benar-benar butuh apa nih Satker Bapak Ibu. Ya udah diusulkan aja dulu seperti itu kata Bu Abeng. Bu Abeng loh yang ngomong ini. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi Pak Endah, yang barusan. Akun ini Bu untuk sidang Bu, menghadiri Oh iya, sidang. sidang itu kan sebenarnya kerjasama aja ya antara unit tata usaha yang menjadi koordinator kearsipan dengan, kalau di Kanta itu dengan seksi 5 atau bidang 5 ya di Kanwil. Sebenarnya mau anggaran siapapun dipakai, akunnya tetap perjalanan dinas. Mau anggarannya dilimpahkan ke bidang 5 atau seksi 5 atau menggunakan anggaran TU, itu tergantung dengan Satker masing-masing. Kami juga seperti itu. Kami juga sama dengan Dirjen Sengketa PSKP ya. Jadi apabila kami sempat di tahun kemarin karena efisiensi anggaran kami tidak bisa mencukupi untuk panggilan sidang. Akhirnya teman-teman dari PSKP memberikan anggarannya sehingga kita bersama-sama bisa pergi ke sidang tersebut. Sebenarnya itu tinggal komunikasikan saja antar masing-masing unit bagian masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabak dan Bu Endah atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Yaya. Izin Bu, di kami sebagai pengelola arsip sangat ingin melaksanakan pengelolaan arsip secara tertib. Misal pemberkasan arsip aktif sesuai peraturannya dengan menyimpan di filing kabinet. Namun yang menjadi permasalahan adalah pendanaannya yang tidak ada. Mungkin Bu Yaya ingin menyampaikan Bu kalau misalkan di sana itu nggak ada dananya gitu, sehingga untuk pengelolaan arsipnya itu jadi kurang maksimal. Oh ya, baik. Mungkin kalau untuk terkait pendanaan ini memang apa ya, itu menjadi faktor yang hampir dialami oleh semua satker sih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin selain nanti mungkin bisa mengajukan permintaan anggaran, mungkin dapat juga dilakukan apa namanya, efisiensi. Jadi mungkin bisa mengkaji kembali kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa lebih dioptimalkan. Jadi anggarannya dialihkan untuk anggarannya kegiatan kearsipan seperti itu. Tapi kalau memang anggaran khusus kearsipan sendiri mungkin memang di tiap-tiap saat kan mungkin memang belum ada ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pintar-pintarnya Bapak Ibu aja sebagai pengelola di satker masing-masing untuk mengolah kegiatan kearsipan ini Bapak Ibu. Mungkin tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin bisa dengan mengajukan anggaran ataupun dengan melakukan revisi. Jadi memilah-milah atau mengoptimalisasi kegiatan yang mungkin masih bisa diminimalisir anggarannya, kemudian anggaran tersebut bisa dialihkan ke anggaran terkait tadi kearsipan, baik itu terkait pengelolaannya, penataannya, ataupun tadi Bapak Ibu yang pembelian sarana prasarananya seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Endah. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Cahyo Temanggung. Apakah benar informasi ini? Seiring digitalisasi saat ini di semua sektor, benarkah saat ini sudah tidak lagi dianggarkan untuk perbaikan gedung arsip atau pembangunan gedung arsip? Apalagi ini efisiensinya di mana-mana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait pertanyaan yang dari Temanggung terkait pembangunan gedung arsip. Nah, untuk di tahun ini memang untuk pembangunan gedung baru ataupun gedung arsip ini memang tidak keluar izinnya ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada suratnya dari Mensesnek bahwa untuk tahun ini
tidak bisa melakukan pembangunan gedung baru Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dilihat lagi, bisa dibaca kembali terkait surat konfirmasi dan atas permohonan pembangunan gedung kantor di lingkungan Kementerian ATR BPN Bapak Ibu. Jadi dalam surat tersebut sudah dijelaskan bahwa untuk tahun ini tidak bisa melakukan pembangunan gedung baru ataupun gedung arsip baru. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bu Henda. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau mungkin ingin bertanya secara langsung melalui raise hand atau di kolom chat, Bapak Ibu. Itu dari Purwokerto Mbak. Terima kasih Bu Kabak dan Ibu narasumber untuk arahnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Wah ini nggak berani nanya langsung ini Mbak. Beraninya lewat chat ini. Izin Siap salah Pak. Ibu Kabak, Ibu narasumber. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak Eko. Tambahan sedikit ya sebelum ditutup Bu Oh, boleh Safira silakan Ibu. ya. Ya, Baik. jadi terkait anggaran digitalisasi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, mungkin di Pusdatin sedang dibatasi ya untuk upload dokumen untuk di KKP. Jadi untuk menyiasati tersebut, Bapak Ibu kita melakukan digitalisasi asalkan di KAK-nya dibunyikan ya dengan media penyimpannya berupa hard disk atau di apapun, bisa di iCloud, apa di Google Drive atau sebagai apapun itu gitu. Karena memang dari Pusdatin sendiri membatasi untuk upload karena efisiensi anggaran di Pusdatin sehingga servernya terbatas media penyimpannya, sehingga kegiatan digitalisasi Bapak Ibu bisa lakukan dengan menyimpan hasil digitalisasi tersebut di media penyimpan lainnya selain KKP. Tidak perlu memasukkan ke dalam sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabak. Izin mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah mendekati pukul 11. Ini dari Ibu Sinta Permatasari, Kantah Kabupaten Batanghari. Izin Ibu menambahkan pertanyaan dari Kantah Kabupaten 50 Kota, apakah boleh yang membawa arsipnya dari staf PPS langsung dengan menambahkan staf tersebut ke dalam SK pengelolaan arsip? Nah, izin Bu Kabak mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu terkait apakah yang membawa memang harus dari staf PPS langsung dengan menambahkan staf tersebut ke dalam SK pengelolaan arsip, Bu. SOP ya. Jadi memang yang wajib berikan tugas untuk membawa aset peminjaman atau sebagaimana. Gimana tadi pertanyaannya? Saya kurang jelas. Izin Bu, misalnya ada dari staf PPS ingin membawa arsipnya langsung ke persidangan gitu Bu. Apakah staf dari PPS tersebut harus dimasukkan ke dalam SK pengelola arsip gitu? Mungkin biar dia itu sebagai pengelola arsip gitu Bu. Staf Nggak bisa PPS. ya, Bu Safira. Tetap unit kearsipannya ya. Jadi kalau di Kantah itu yang ada unsur TU-nya, kalau di Kanwil juga KPPU, itu pun di bagian umumnya ya. Jadi memang arsiparis atau pengelola arsip yang ada di unit tata usaha. Hanya itu yang diperkenankan. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam sesi diskusi pada hari ini. Sehubungan dengan waktu yang telah mendekati pukul 11, dengan ini sesi diskusi dan tanya jawab kami tutup. Bagi peserta yang pertanyaannya belum terjawab atau tadi mungkin ada yang minta materi ya Bu, nanti kita share aja di region untuk materi terbarunya dan dapat berkoordinasi langsung di grup
di WA Karsipan tersebut. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mengingatkan bahwa kuis akan dibuka pada pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat yang dapat diakses pada link ppsdm.atrbpn.go.id. Mohon untuk seluruh peserta mengikuti kuis pada waktu tersebut sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini dengan baik. Apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara, saya mohon maaf. Saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya kasih Bapak yang Ibu semua sudah yang telah menggabung. hadir pada Terima hari ini. kasih. Izin Bapak Ibu, mungkin kita akan dokumentasi sebentar ya Bapak Ibu. Dengan salam arsip ya Bapak Ibu. Untuk dokumentasi pada hari ini, saya akan memulai 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, masih salam arsip, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.